أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Pengkajian ilmu Allah ini bukan untuk awam, harap ditonton sampai habis videonya, supaya tidak salah paham dan paham yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pengkajian ilmu Allah yang membahas tentang ilmu Allah lewat kaidah tauhid, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Kali ini saya akan mencoba bermusyawarah, bermusyawarah, berbagi bersama para penonton di YouTube. Saya bukan ustaz, saya bukan kiai, saya bukan siapa-siapa. Saya orang biasa yang ingin berbagi tentang ilmu Allah, biar paham, biar mengerti, biar tidak ada yang saling salah menyalahkan. Karena agama itu bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk diributkan. Ilmu Allah itu satu, gak ada ilmu macam-macam. Ilmu Allah itu satu, hanya jalannya, kaidahnya yang berbeda. Banyak jalan, banyak kaidah, banyak pelajaran, tapi tujuannya tetap sama, satu, ya kan? Jadi gini, kita mau mengenali Allah yang selama ini kita tahu hanya nama saja. Bagaimana cara mau mengenali nama Tuhan yang selama ini hanya tahu nama, asma, nama Allah yang selama ini yang kita pahami, yang kita tahu, asma Allah, nama Allah, nama Tuhan, yang Allah itu sendiri, yang diri Allah itu sendiri, tidak pernah kita ketahui, tidak pernah mengerti. Kalau di kajian syariat, Allah itu Tuhan. Kalau di kedudukan syariat, Allah itu Tuhan. Panggil Allah, sebut nama Allah, itu Tuhan. Iya kan? Kalau di kedudukan syariat, alif lam lam ha, alif lam lam ha, sebut mesti Allah. Alif lam lam ha, sebut, panggil, ya, Allah. Itu asma, itu sebutan, itu panggilan, itu bunyi. Nama bagi Allah. Huruf dia, bunyi dia, sebut dia.
Kalau mau memanggil Tuhan, panggillah namanya, katanya kan. Memanggil Allah, panggil nama. Allah ini, aku mau tanya, jauh apa dekat? Kenapa kalau dekat harus dipanggil lagi? Kenapa kalau dekat harus disuarakan lagi? Kenapa kalau dekat harus disebut-sebut lagi? Seberapa dekat Allah itu pada kita? Surat Qaf ayat 16. Surat Qaf Al-Quran, surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi ilhabil warij. Diri Tuhan terlebih dekat daripada kedua aurat lehermu. Di surat Fusilat ayat 54, diri Tuhan kamu meliputi segala sesuatu. Fusilat 54. Ala innahu min kulli syai'in qadir. Bagaimana caranya kita mau mengenali Allah? Dengan namanya kah? Mengenali Allah dengan nama Allah? Mengenali Allah dengan asma Allah? Mengenali Allah dengan sebut nama Allah? Dengan Zatullah? Bagaimana ini caranya? Kaidahnya? Mau jumpa Allah, panggil nama Allah gitu. Mau jumpa Allah, mau menyaksikan Allah, sebut namanya kah? Allah, 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 Allah. Boleh ketemu? Bisa ketemu kah? Boleh menyaksikan Allah? Bisakah menyaksikan Allah dengan hanya menyebut namanya? Wa nahnu aqrabu ilaihi bil habil waris. Yang dipanggil ini yang dekat atau yang jauh? Nah, yang dipanggil-panggil ini, yang disuara-suarakan, yang disebut-sebut, kenapa? Kenapa selalu kita panggil-panggil Allah? Kenapa kita selalu membunyi-bunyikan, menyebut-nyebut nama Allah? Kalau Allah itu dekat. Kalaulah rasanya kita paham Allah itu sangat dekat, terlebih dekat daripada kedua urat lehermu, kenapa kau panggil-panggil namanya? Kenapa kau sebut-sebut? Kenapa disuara-suarakan namanya? Kalau Allah itu dekat, kenapa mesti diingati? Kenapa diingat-ingat? Kalau sesuatu yang diingat, yang boleh diingat ada rupanya. Yang boleh diingat tampak dengan mata. Yang boleh diingat makhluk. Yang boleh diingat ada namanya. Yang boleh diingat ada af'alnya. Yang boleh diingat ada sifatnya. Yang boleh diingat ada zatnya. Adakah Allah itu berasma? Adakah Allah itu beraf'al? Adakah Allah itu bersifat? Adakah Allah itu berzat? Allah itu menciptakan semua itu. Allah menciptakan asma, af'al, zat, sifat. Semuanya diciptakan. Adakah
Allah itu sendiri berasma, beraf'al, bersifat, berzat, yang dia sendiri menciptakan semua itu. Yang berasma itu yang diciptakannya, yang beraf'al itu, yang bersifat itu yang diciptakan, yang berzat itu yang diciptakannya, yang berasma itu makhluk, yang berafal itu makhluk, yang bersifat itu makhluk, yang berzat itu makhluk. Yang berasma itu sesuatu, yang berafal itu sesuatu, yang bersifat itu sesuatu, yang berzat itu juga sesuatu. Adakah Allah itu sesuatu? Adakah Allah itu makhluk? Kan banyak nih, kalau mau mengenal Tuhan, kalau mau mengenali Allah, mengenal diri, dah kenal diri, kenal Allah. Dibilang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu fasadal jasad. Man, apa, siapa mau mengenali diri Tuhan, harus mengenali dirinya. Maka mengenali diri Tuhannya, katanya. Bila mengenali diri Tuhannya yang nyata, maka binasa jasadnya. Al-insanu sirihi wa anna siruhu wa sifati. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasia, rahasiaku, dan aku adalah rahasianya. Kaidahnya macam-macam. Diri yang mana yang mau kita kenali? Diri yang nampak, yang zohir, atau diri rahasia? Diri rahasia itu yang mana? Makna diri yang rahasia nggak nampak, nggak kelihatan, tidak boleh bisa dilihat, tidak boleh dilihat dengan mata biasa. Itu diri rahasia, boleh disebut. Diri rahasia itu, yang dinamakan diri rahasia itu, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dirasa dengan rasa zahir, dengan ingatan zahir, tidak boleh dihayalkan. Itu diri rahasia. Diri zahir boleh dirasa, boleh diingat, boleh diketahui. Mana diri yang nyata, mana diri yang tersembunyi, mana diri yang terdiri, mana diri yang terperi, mana diri yang rahasia. Diri terdiri, diri tersembunyi, diri yang hakiki, diri rahasia. Ini kan banyak. Diri terdiri, diri terperi, diri tersembunyi. Banyak kan? Semuanya kita kah? Apakah semua itu kita? Diri zahir, diri batin, diri rahasia. Bagaimana kita
mau mengenali. Yang video yang sudah-sudah, kalau kita mau mengenali diri jasad, diri zahir, ya kan? Diri zahir pembungkus diri batin. Diri batin ini, diri batin berjasadkan jasad, berumahkan jasad, diri batin berumahkan pembungkus diri zahir, diri jasad. Diri zahir, diri batin satu adanya. Diri batin af'al diri zahir, af'alnya diri batin. Diri batin af'alnya diri batin ini perbuatan diri zahir. Jadi nyatanya diri batin ini, diri yang zahir inilah perbuatan diri zahir, perbuatan diri batin ini. Lihatlah diri batin, lihatlah diri zahir. Kalau mau af'al batin, af'al perbuatan batin ini, lihatlah perbuatan diri yang zahir. Mata batin nyata pada mata zahir. Pendengaran yang batin nyata pada pendengaran yang zahir. Jadi kalau mau lihat diri batin, lihatlah bagaimana af'al zahir itu, perbuatan zahir itu. Sebab adanya yang zahir ini karena yang batin. Ya. Kalau mau lihat orang itu baik, hatinya baik, ya, lihatlah zahirnya, perbuatannya. Mau lihat guru yang baik, juga lihatlah perbuatannya. Guru yang mengaku dirinya guru, itulah guru penipu. Kalau dia sebenar-benar guru, sudah menjadi guru, nggak perlu dia ngomong dia sebagai guru. Kalau manusia sebenar-benarnya manusia, nggak perlu dia mengatakan manusia, sebab dia sudah manusia. Tuhan pun nggak pernah bilang kalau dirinya Tuhan, karena sudah Tuhan. Nah, ya kan? Siapa yang bilang dirinya Tuhan? Yang bilang? Siapa yang bilang dirinya Tuhan? Hanya Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Ya kan? Banyak yang bilang, ya kan? Habis tamat ilmunya, habis belajar semuanya, ya kan, dipelajari, dia mengaku Tuhan. Manusia yang mengaku dirinya berjumpa Tuhan, ngomong, itu berarti dia nggak pernah berjumpa dengan Tuhan. Bila dia tahu Tuhan, dia paham Tuhan, bila dia mengenali Tuhan, dia tinggal akan berkata, dia itu Tuhan, karena dia bukan Tuhan. Siapa yang mengaku dirinya Tuhan, itulah orang yang tak pernah mengenal Tuhan. Dia nggak tahu, dia nggak kenal Allah, makanya dia bilang gitu. Makanya dia bilang ingin jadi Allah. Orang yang sudah dapat ilmu, ada dapat ilmunya, penuh ilmunya, cukup ilmunya, gak pernah dia bilang
nggak pernah dia bilang dia punya ilmu banyak. Orang yang berkata dia punya ilmu, itulah orang yang nggak pernah punya ilmu. Orang yang sudah paham, nggak pernah dia bilang dia paham.